Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua yang menyaksikan video ini. Kami buat video ini hanya sebagai pengantar ringkas. Ini adalah paparan ringkas dari sebuah seri pelatihan yang kami selenggarakan. Pelatihan kenali diri, kembangkan potensi, kejar prestasi. Mudah-mudahan pengantar ini bisa memberikan wawasan baru pada Anda. Dan untuk selebihnya, bila Anda ingin tahu lebih detail, maka bacalah buku kami dan ikutlah pelatihan-pelatihan yang kami selenggarakan. Selamat berbahagia, selamat sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hadirin hadirat sekalian, hamba-hamba Allah yang mulia. Kita akan masuk pada materi kajian tentang mengenal diri. Bicara tentang mengenal diri, ini sesuatu yang sangat penting. Sejak puluhan tahun lalu, sekelompok peneliti dari University of Oklahoma itu sudah menyatakan pentingnya orang mengenal diri. Ada sebuah penelitian tentang spot the rising leader. Bagaimana kita bisa mengentarai calon-calon pemimpin yang sedang dalam proses kemunculannya di kalangan para pemuda, di kalangan para mahasiswa. Ternyata orang-orang yang kelak nanti menjadi orang-orang besar, orang-orang sukses, para pemimpin adalah mereka yang sejak usia muda sudah betul-betul mampu understanding self, mengenali diri. Jadi lagi-lagi mengenal diri adalah sesuatu yang penting kita pelajari. Dalam kajian agama begitu juga. Di dunia Islam ada ungkapan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Diri, ego, self. Dalam bahasa Arab sebenarnya disebut dengan istilah nafs, nafsun. Hanya saja sayangnya istilah nafs, nafsun terserap ke bahasa Indonesia menjadi nafsu dan selalu diartikan hal yang negatif, dorongan-dorongan jelek, hasrat jahat. Orang sering bilang, kamu kok nafsu sekali sih melihatnya. Orang itu dengan bernafsu memukul lawannya. Padahal nafs dalam bahasa Arab bukanlah hasrat jelek, bukan dorongan jahat. Nafs itu sendiri artinya adalah diri pribadi, ego. Kita kenal hadis Nabi Muhammad SAW yang cukup populer. Ibda binafsika. Ibda mulailah bi dengan nafs diri. Kamu. Ibda binafsika, mulailah dengan nafsmu, mulailah dengan dirimu. Itu makna nafs. Juga dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban pada suatu nafs, pada seseorang. Jadi nafs artinya seseorang, kecuali sebatas kemampuannya. Begitu juga surat Al-Hasyr ayat 18. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap nafs, hendaknya setiap diri, hendaknya setiap orang, hendaknya setiap individu mencermati apa yang telah dia perbuat untuk hari esoknya. Surat Az-Zumar ayat 6. Khalaqakum min nafsin wahidah. Dialah yang mencipta kamu dari nafs yang satu. Dari nafs, dari diri yang satu, dari pribadi yang satu, dari individu yang satu. Jadi sebenarnya makna nafs artinya adalah diri, pribadi, individu. Satu diri, satu orang, satu pribadi, itu namanya disebut nafs, satu nafs. Dua orang, dua individu, nafsani. Kalau orangnya banyak, pribadi-pribadinya banyak, jamaknya adalah anfus. Itulah makna nafs. Artinya diri. Nah, persoalannya, yang mana yang disebut nafs itu? Yang mana yang disebut dengan diri? Mana dirimu?
Coba tunjukkan, mana dirimu? Orang banyak mengartikan diriku ya ini, tubuh ini. Semata-mata tubuh fisik lahiriah. Bahkan ada orang mengatakan pun, diri kita yang berupa fisik lahiriah ini hasil evolusi dari binatang. Masya Allah. Betulkah diri manusia adalah tubuh fisik biologis ini? Tidak. Tubuh ini baru terbentuk kemarin, beberapa puluh tahun lalu. Saat ibu kita hamil, terbentuk janin, terbentuklah tubuh. Tapi yang namanya diri manusia, sesungguhnya sudah ada sejak dulu, sebelum adanya alam semesta ini. Maka jangan mengartikan diri hanya sebatas tubuh fisik biologis lahiriah. Lagi pula, kalau kita mengartikan diri manusia sebatas tubuh fisik lahiriah ini, lalu apa bedanya kita dengan binatang? Kita bisa lihat sejenak gambar berikut ini. Nah, jelaskan kalau kita lihat gambar-gambar itu. Apa bedanya tubuh manusia yang hanya tubuh biologis, dengan binatang yang juga sama-sama memiliki tubuh biologis? Makanya para bapak-bapak yang punya bulu dada lebat, bulu kaki lebat, itu jangan merasa jantan. Bulu badan lebat bukan tanda kejantanan, tapi indikasi proses evolusi yang belum tuntas. Nah, jangan artikan diri semata-mata tubuh. Kita lihat pada surat Al-Insan ayat 1. Surat 76. Surat Al-Insan, namanya saja surat Insan. Surat 76 ayat 1 dalam Quran. Hal ata 'alal insan hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang atas insan suatu masa dari waktu, di mana pada masa itu insan belum menjadi sesuatu yang bisa disebut, belum menjadi sesuatu yang dapat dikenali. Bukankah telah datang atas insan suatu masa dari waktu? Jadi insan sudah ada sebelum datangnya waktu. Insan sudah ada sebelum datangnya waktu. Insan yang bagaimana sebelum adanya waktu? Lam yakun syai'an madhkura. Sudah ada itu insan, tapi belum menjadi sesuatu yang bisa disebut. Apakah waktu memang pernah tidak ada? Tanyalah kepada orang-orang yang pernah belajar fisika. Adanya waktu karena adanya gerak, perpindahan ruang. Adanya gerak, adanya perpindahan ruang karena adanya ruang itu sendiri. Dan adanya ruang karena adanya benda. Ketika belum ada benda, belum ada langit dan bumi, belum ada benda, belum ada materi, belum ada tempat, belum ada ruang. Sebelum ada langit dan bumi, belum ada ruang. Kalau tidak ada ruang, tidak ada pergerakan, perpindahan ruang. Kalau tidak ada perpindahan ruang, tidak ada gerak, tidak ada waktu. Sebelum ada langit dan bumi, sebelum ada alam semesta, insan sudah ada, sudah dicipta oleh Allah. Insan yang bagaimana? Insan yang dalam wujud ruh, bukan dalam wujud fisik. Kita bisa lihat di layar bahwa ketika Allah mencipta insan pertama kali di alam lahut, yang dicipta bukan tubuh, tapi insan dalam wujud ruh, jiwa, spiritual, spirit. Spirit dalam bahasa Latin artinya pure, murni. Jadi spirit itu sesuatu yang murni sekali, sesuatu yang intangible, tidak ada wujud bendanya. Si manusia yang hakiki, insan yang hakiki yang pertama dicipta oleh Tuhan adalah insan yang dalam wujud ruh, jiwa, spirit, sebelum ada langit dan bumi. Namun meskipun si manusia rohani itu dicipta di sisi Allah, bukan untuk terus tinggal di sana. Setelah nanti Allah mencipta langit dan bumi, mencipta alam semesta,
insan dipersiapkan untuk hadir di bumi, menjadi khalifatullah, wakil Tuhan di muka bumi, yang memimpin kehidupan di muka bumi, maka insan yang berwujud ruh itu diturunkan ke muka bumi. Dan untuk mewadahinya di muka bumi ini, dari tanah Allah membangun konstruksi tubuh. Dari saripati tanah Allah membangun konstruksi tubuh. Bisa jadi tadinya dari tanah liat, saripatinya unsur-unsur organik, karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Terbentuklah senyawa karbohidrat, lemak, protein, nukleik asid. Dari situ terbentuk sel. Lalu sel bergabung, mengalami proses mitosis, pembelahan diri, terbentuklah organ-organ tubuh. Lalu terbentuk satu tubuh yang utuh. Itu bashar. Tubuh biologis ini bashar, dicipta dari tanah hanya sebagai cangkang wadah. Ketika cangkangnya berupa tubuh biologis sudah siap, barulah insan yang berwujud ruh dihadirkan, diturunkan dari dimensi kerohaniahan, dari dimensi keilahian, dari dimensi divinity, dimensi ilahiyah. Si manusia yang rohania dihadirkan, dimasukkan ke dalam tubuh. Yang insan itu, yang manusia itu bukan tubuh lahiriah, bukan tubuh fisik. Yang insan itu yang roh. Dialah yang dicipta dengan membawa misi dan tujuan hidup. Dialah yang dicipta dengan mengemban tugas, moralitas dan tanggung jawab. Tubuh hanya sebagai alat. Manusia yang rohaniah masuk ke dalam tubuh, lalu menggunakan tubuhnya sebagai alat untuk mewujudkan tugasnya, untuk mewujudkan cita-cita dan misinya. Yang manusia yang roh. Tubuh cuma cangkang wadah. Selanjutnya perlu kita pahami bahwa roh, jiwa, pusatnya roh, intinya roh adalah apa yang disebut kolbu. Memang dalam bahasa Arab, kolbu itu ada dua macam, ada dua jenis. Ada kolbu yang disebut kolbu jismani, kolbu fisik, kolbu lahiriah, dan itu adalah jantung. Ada kolbu yang kedua, kolbu rohani, kolbu yang merupakan intinya roh. Roh saja tidak kelihatan, tidak nampak, sesuatu yang intangible, apalagi kolbunya, inti dari roh itu. Inilah kolbu yang abstrak, yang orang menyebutnya dengan istilah hati nurani. Hadis Nabi Muhammad SAW cukup populer berbicara tentang kolbu jismani. Wa inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam jasad, di dalam tubuh ada segumpal daging. Kalau sehat itu gumpalan daging, sehatlah seluruh jasad. Kalau rusak itu gumpalan daging, maka rusaklah seluruh tubuh. Ala wahyal kolbu. Gumpalan daging itu, itulah yang disebut dengan kolbu. Gumpalan daging yang kalau dia sehat, seluruh tubuh sehat. Nah, itu disebut kolbu. Kolbu yang mana itu? Orang-orang Arab tahu persis. Kolbu yang berwujud gumpalan daging itu adalah jantung. Agak miss, agak meleset. Orang Indonesia sering menerjemahkannya sebagai hati. Padahal hati, organ hati, liver, letaknya di kanan. Justru dalam bahasa Arab tidak disebut kolbu. Hati, liver disebut kibdun, kibdatun. Atau dalam bahasa Amiyah disebut kabid. Kabid. Jadi ini kolbu ada dua. Kolbu fisik lahiriah berupa gumpalan daging, itulah jantung. Dan ada kolbu kedua, kolbu rohaniah. Hadisnya lain lagi. Kata Nabi Muhammad SAW, innal mu'min, sesungguhnya orang beriman itu, idza aznaba, kalau dia berdosa, kanat nuktatun sauda fi qalbihi, akan terbentuklah bercak hitam pada kolbunya. Sekali berbuat kejahatan, sekali berdosa, terbentuk bercak hitam di dalam kolbu. Semakin banyak kejahatan dibuat, semakin banyak bercak-bercak hitam, maka seluruh kolbunya menghitam. Nah, coba pikirkan. Kolbu yang menghitam karena banyaknya dosa, ini kolbu yang mana? Saya pernah tanyakan pada seorang kawan yang dokter bedah jantung. Dok, apakah dokter pernah membelah dada seseorang? Membelah dadanya, mengoperasi jantungnya, yang itu orang dokter yakini sebagai orang yang banyak berbuat jahat. Mungkin juga itu penjahat. Apa warna jantungnya, dok? Dia bilang, seperti biasa, jantung-jantung lain.
jantung penjahat, jantung orang sehat, warnanya sama saja? Nggak hitam, dok. So kata Nabi dalam hadisnya, kalau banyak berbuat kejahatan, kolbu itu hitam. Kolbu, jantung. Sejak saya jadi dokter, saya tidak pernah lihat jantung hitam. Nah, apakah hadis Nabi salah? Tidak. Karena memang dalam bahasa Arab, kolbu ada dua macam. Kolbu secara fisik, lahiriah, itulah jantung. Kolbu secara rohaniah, secara spiritual, itu intinya ruh. Pusatnya ruh. Nah, bagaimana sesuatu yang rohaniah bisa dikenali berwarna hitam atau warna lain? Kalaupun Nabi dalam hadisnya mengatakan, orang yang banyak berbuat dosa, maka kolbunya menghitam. Istilah menghitam itu adalah istilah metaforik, istilah majazi, perumpamaan. Ini kolbu yang intinya ruh. Sebenarnya dalam bahasa Indonesia sudah ada padanannya, yaitu hati nurani. Nah, mulai sekarang kita paham, hakikat diri manusia adalah ruh jiwa yang ditempatkan di dalam tubuh lahiriah. Pusatnya ruh adalah kolbu. Tetapi kolbu ada dua macam. Kolbu yang intinya ruh, itulah hati nurani. Dan ada kolbu yang merupakan organ fisik, itulah jantung. Selanjutnya, kalau kita berbincang tentang manusia, tentang perilaku, tentang akhlak, tentang iman, disebut-sebut kolbu, maka kolbu dalam konteks itu adalah kolbu hati nurani. Kolbu yang pusatnya ruh, intinya ruh. Bukan kolbu secara fisik, yaitu jantung. Ini penjelasan dasar, konsep dasar tentang komposisi diri manusia. Hakikat diri adalah ruh jiwa, pusatnya intinya adalah kolbu, hati nurani. Lalu si manusia yang rohaniah itu dihadirkan di dalam tubuh biologis. Tubuh biologis ini disebut dengan bashar. Selanjutnya, sejak Allah menurunkan si manusia rohaniah itu, diturunkan ke muka bumi, dimasukkan ke dalam tubuh biologis, kolbunya tidak kosong. Di dalam kolbu itu sudah ada potensi-potensi. Ibaratnya ruh itu adalah tubuhnya, ruh itu adalah bodinya, maka kolbu adalah engine-nya. Dan sudah ada mesin macam-macam di dalam kolbu itu. Ada mesin kesadaran, asy'ur, kesadaran moral. Itu sebabnya orang secara naluriah itu sudah tahu mana baik, mana buruk, mana jujur, mana khianat, mana santun, mana kurang ajar. Karena di dalam kolbu sudah ada mesin kesadaran, asy'ur. Sudah ada mesin az-zauq, mesin perasaan, rasa cinta kasih, rasa solidaritas. Sudah ada mesin kecerdasan, al-aqlu, akal. Dan ada mesin iman, mesin keyakinan, komitmen, dan harapan. Ada mesin iradah, mesin willingness, kemauan. Jadi manusia makhluk rohaniah yang pusatnya jantung penjahat, jantung orang sehat, warnanya sama saja. Nggak hitam, dok. So kata Nabi dalam hadisnya, kalau banyak berbuat kejahatan, kolbu itu hitam. Kolbu, jantung. Sejak saya jadi dokter, saya tidak pernah lihat jantung hitam. Nah, apakah hadis Nabi salah? Tidak. Karena memang dalam bahasa Arab, kolbu ada dua macam. Kolbu secara fisik, lahiriah, itulah jantung. Kolbu secara rohaniah, secara spiritual, itu intinya ruh. Pusatnya ruh. Nah, bagaimana sesuatu yang rohaniah bisa dikenali berwarna hitam atau warna lain? Kalaupun Nabi dalam hadisnya mengatakan, orang yang banyak berbuat dosa, maka kolbunya menghitam. Istilah menghitam itu adalah istilah metaforik, istilah majazi, perumpamaan. Ini kolbu yang intinya ruh. Sebenarnya dalam bahasa Indonesia sudah ada padanannya, yaitu hati nurani. Nah, mulai sekarang kita paham, hakikat diri manusia adalah ruh jiwa yang ditempatkan di dalam tubuh lahiriah. Pusatnya ruh adalah kolbu. Tetapi kolbu ada dua macam. Kolbu yang intinya ruh, itulah hati nurani. Dan ada kolbu yang merupakan organ fisik, itulah jantung. Selanjutnya, kalau kita berbincang tentang manusia, tentang perilaku, tentang akhlak, tentang iman, disebut-sebut kolbu, maka kolbu dalam konteks itu adalah kolbu
hati nurani. Kolbu yang pusatnya ruh, intinya ruh. Bukan kolbu secara fisik, yaitu jantung. Ini penjelasan dasar, konsep dasar tentang komposisi diri manusia. Hakikat diri adalah ruh, jiwa. Pusatnya, intinya adalah kolbu, hati nurani. Lalu si manusia yang rohaniah itu dihadirkan di dalam tubuh biologis. Tubuh biologis ini disebut dengan bashar. Selanjutnya, sejak Allah menurunkan si manusia rohaniah itu, diturunkan ke muka bumi, dimasukkan ke dalam tubuh biologis, kolbunya tidak kosong. Di dalam kolbu itu sudah ada potensi-potensi. Ibaratnya ruh itu adalah tubuhnya, ruh itu adalah bodinya, maka kolbu adalah engine-nya. Dan sudah ada mesin macam-macam di dalam kolbu itu. Ada mesin kesadaran, asy'ur, kesadaran moral. Itu sebabnya orang secara naluriah itu sudah tahu mana baik, mana buruk, mana jujur, mana khianat, mana santun, mana kurang ajar. Karena di dalam kolbu sudah ada mesin kesadaran, asy'ur. Sudah ada mesin az-zauq, mesin perasaan, rasa cinta kasih, rasa solidaritas. Sudah ada mesin kecerdasan, al-aqlu, akal. Dan ada mesin iman, mesin keyakinan, komitmen, dan harapan. Ada mesin iradah, mesin willingness, kemauan. Jadi manusia makhluk rohaniah yang pusatnya adalah kolbu. Ketika ruh diturunkan masuk ke dalam tubuh, itu ruh sudah memiliki mesin kesadaran, kecerdasan, perasaan, iman, dan iradah, keinginan. Nah, si manusia itu dengan mesinnya itu menggunakan tubuh ini. Nah, jadilah tubuh ini diperalatnya. Jadi ruh tidak kosong sebenarnya. Nah. Lalu bagaimana hubungan manusia dengan Allah? Hubungan manusia dengan Allah perlu kita pahami dulu. Di dalam Quran digambarkan dalam surat An-Nur surat 24 ayat 35. Allahun nurus samawati wal ard. Allah adalah nur, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Menariknya dalam Bible pun dikatakan demikian. Dalam Injil Yohanes 1, God is light. Tuhan adalah cahaya. In Him there is no darkness at all. Bersama Tuhan tidak akan ada kegelapan. Jadi Tuhan Allah adalah cahaya. Menurut Quran juga menurut Bible. Quran adalah nur, cahaya. Lalu bagaimana manusia berinteraksi dengan Allah, dengan Tuhan? Di dalam surat Al-Anfal ayat 24 dikatakan, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Tuhan berinteraksi dengan manusia melalui kolbu si manusia. Jadi interaksi manusia dengan Tuhan tidak menggunakan tubuh fisik lahiriahnya. Mata manusia tidak bisa melihat Tuhan secara visual. Ingat bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj sampai ke Sidratil Muntaha pun tidak melihat wujud Allah secara visual. Setelah beliau kembali dari Mi'raj, besok paginya menceritakan pengalaman Mi'rajnya. Seorang sahabat Nabi yang sangat cerdas bernama Abu Dzar bertanya, wahai Rasulullah, kalau engkau sudah mencapai Sidratil Muntaha, hamparan alam yang paling penghabisan, hal ra'aita rabbak, apakah saat itu engkau meru'yah, bisa melihat secara visual Tuhanmu? Macam mana bentuk Tuhan, wujud Tuhan? Tolong ceritakan. Tapi Nabi katakan, nur anni arah, cuma cahaya saja yang terlihat. Jadi manusia tidak bisa melakukan kontak, tidak bisa melakukan interaksi secara fisik dengan Tuhan. Nabi Musa di dalam Bible digambarkan diperintahkan oleh Tuhan naik mendaki gunung yang tinggi. Begitu tingginya gunung itu sampai menembus awan, dan diperintahkan untuk melakukan meditasi, melakukan spiritual exercise, melakukan riyadah, latihan-latihan kerohaniahan. Bahasa Arabnya iktikaf, khalwat atau uzlah, selama 40 hari 40 malam di atas gunung.
Itu versi Bible. Kalau versi Quran, Nabi Muhammad SAW diperintahkan naik gunung dan diperintahkan melakukan ibadah pembersihan diri, melakukan iktikaf 30 hari 30 malam. Dan lulus. Setelah 30 hari 30 malam, Tuhan tambah lagi 10 hari 10 malam, sehingga jadinya 40 hari 40 malam juga. Nah, setelah itu Tuhan berbicara, apa yang kau kehendaki sekarang? Musa berkata, Rabbi arini, wahai Tuhan, perlihatkan dirimu di hadapanku. Anzur ilaika, supaya aku bisa menatapmu. Rabbi arini, arini bahasa Arab itu. Hadirkan dirimu, perlihatkan dirimu di hadapanku. Arini, kalau bahasa Jawanya itu Rene. Rabbi arini, wahai Tuhan, Reneo. Aku ingin lihat, ingin menatap kamu secara visual. Dan jawab Allah, lan tarani, lan, never. Kamu tak akan bisa tarani, meru'yahku, melihatku secara visual. Kalau penasaran, lihatlah gunung itu. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Tuhan menampakkan dirinya kepada gunung, sehingga antara gunung dan Allah terjadi kontak fisik, gunung tidak kuat. Ja'alahu dakkan, gunung meledak dahsyat, memancarkan siratan cahaya yang menyilaukan, ledakan yang membahana, goncangan yang menakutkan. Dan Musa, Nabi Musa tidak siap menghadapi fenomena seperti itu. Fakharra Musa sa'iqa, maka Musa pun jatuh pingsan. Yang setelah siuman minta ampun kepada Allah, tidak akan lagi minta melihat Allah. Tidak akan mungkin manusia melihat Tuhan secara visual. Nah, itu. Begitu juga kisah Nabi Ibrahim, yang ketika ditanya, kenapa kamu masih minta lihat aku? Masih nggak percaya kamu kalau aku ini Tuhan ada? Nabi Ibrahim menjawab, percaya Tuhan ada, tapi biar tambah yakin. Tidak bisa melihat. Kalau begitu tunjukkan bagaimana engkau kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau mampu menghidupkan yang sesuatu yang mati. Tuhan perintahkan, ambil burung, potong-potong, tempatkan di puncak-puncak gunung. Lalu kau panggil dengan tepukanmu, maka burung yang sudah terpotong-potong itu kemudian muncul lagi dalam keadaan hidup. Begitulah Allah memperlihatkan proses menghidupkan dari yang mati. Tapi Allah tidak memperlihatkan dirinya secara visual kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim pernah kesulitan untuk mengenali Tuhan. Dicarinya Tuhan di gunung, dicarinya Tuhan di langit, dicarinya Tuhan di lautan, dan seterusnya. Sampai dia sempat menyangka bintang adalah Tuhan, bulan adalah Tuhan, matahari adalah Tuhan. Tapi ternyata itu semua bukan Tuhan. Lalu Ibrahim berkata, Inni wajjahtu, kalau begitu kutundukkan saja diriku, lilladzi fataras samawati wal ard, kepada Dia yang telah mencipta langit dan bumi. Siapa Dia itu? Entahlah Dia di mana. Somewhere. Pokoknya Dia yang mencipta langit dan bumi. Lagi-lagi, baik Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam pun tidak pernah berinteraksi dengan Allah dan melihatnya secara fisik, secara visual. Apalagi kita yang manusia biasa. Takkan mungkin mata melihat Allah, takkan mungkin telinga mendengar Allah, takkan mungkin tangan menjamah Allah. Oleh sebab itu jangan heran, ada orang-orang yang sudah berangkat berhaji, berumroh, hadir di depan Ka'bah, bahkan dia tempelkan dadanya di dinding Ka'bah, di depan Multazam, merasa dia dekat dengan Allah. Tapi kenapa begitu pulang dari haji dan umroh tetap merasakan kegelisahan hidup? Yang dekat dengan Ka'bah adalah tubuhnya, tetapi sebenarnya hubungan manusia dengan Allah bukan melalui tubuh. Surat Al-Anfal ayat 24, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berinteraksi, berhubungan dengan manusia melalui kolbunya, bukan melalui fisik. Kalau manusia hendak berhubungan dengan Allah, siapkan kolbu, kolbu yang rohani, kolbu yang intinya ruh, yang hati nurani, bukan kolbu fisik, jantung. Maka jangan heran Nabi Muhammad SAW pun berkata, Innallaha la yanzuru ila suwarikum, sesungguhnya Allah tidak memandang, tidak memperhatikan penampakan lahiriahmu, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum, yang Allah tatap, yang Allah perhatikan terus menerus adalah kolbu-kolbu kalian, allati fis sudur, yang ada di dalam dada. Mari kita siapkan kolbu kita
untuk berkomunikasi dengan Allah. Hubungan interaksi manusia dengan Allah melalui kolbu yang hati nurani itu. Bagaimana kalau kolbunya kotor? Kolbu kotor tidak bisa terhubung dengan Tuhan yang Maha Suci. Kolbu kotor harus dibersihkan lebih dulu. Likulli syai'in siqalah. Segala sesuatu ada pembersihnya. Wasiqalatul qalbi zikrullah. Dan pembersih kolbu adalah zikrullah. Oleh sebab itu kolbu dibersihkan dengan zikir. Kalau kolbu sudah bersih dengan zikir, kolbu sudah teraktifkan, maka kolbu akan connect, nyambung dengan Allah. Itu sebabnya zikir tak cukup sampai menjadi suara mulut. Zikir harus ditembuskan ke dalam kolbu. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Dari suara mulut, zikir ditembuskan ke dalam kolbu, membersihkan kotoran-kotoran kolbu, kotoran serakah, sombong, munafik, dendam, marah. Akhirnya kolbu itu pun activated, teraktifkan. Setelah dibersihkan, diaktifkan, maka zikir dari mulut pindah ke dalam kolbu. Kolbunya yang berzikir, mulailah tumbuh di dalam kolbu mahabbah, kecintaan kepada Tuhan. Mulailah tumbuh di dalam kolbu iskun, kerinduan kepada Tuhan. Ada getar-getar cinta dan rindu, getar roja, harapan dan tawakul, getar kepasrahan. Ketika kolbu hamba sudah tergetar mencintai, merindui Allah, itulah kondisi kolbu yang sedang menggapai-gapai ilahi, kolbu yang sedang rindu mendekat kepada Allah. Dan dalam hadis qudsi Allah berkata, bila hamba mendekatkan diri kepadaku, bergerak sejengkal-sejengkal, ku dekatkan diriku kepadanya dengan bergerak sehasta-sehasta. Bila hamba mendekatkan diri kepadaku, bergerak sehasta-sehasta, ku dekatkan diriku kepada hamba itu dengan bergerak sedepa-sedepa. Bila hamba mendekatkan diri kepadaku dengan berjalan, ku dekatkan diriku kepadanya harwalatan, dengan berlari-lari. Bila kolbu sudah dilanda rindu kepada Tuhan, kolbu yang sudah dihidupkan dengan zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir tembus ke kolbu, kolbu tergetar dalam rindu dan cinta kepada Allah. Itulah kolbu yang mendekat kepada Allah. Allah nur cahaya, maka Allah akan memancarkan cahayanya ke kolbu orang itu. Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW selalu berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikanlah pada kolbuku selalu ada nur, selalu ada cahaya. So sekalian, kolbu adalah ruh, intinya ruh. Ada kolbu rohaniyah, hati nurani. Tapi ada kolbu kedua, yaitu jantung. Dua-duanya terletak di dada. Sehingga Imam Ghazali katakan, antara kolbu yang rohani, hati nurani, dengan kolbu yang fisik, jantung, berdekatan. Maka ketika nur ilahi, cahaya ilahi, divine light, ketika cahaya ilahi sudah datang masuk ke kolbu rohani, cahaya ilahi itu akan mempengaruhi kolbu yang jismani. Jadi begitu cahaya ilahi datang, bukan saja kolbu yang rohani, juga kolbu yang jismani, yaitu jantung, akan mendapatkan efek, mendapatkan dampak dari hadirnya cahaya ilahi. Oleh sebab itu, orang yang sudah dalam khusyuk zikir, meditasi, detak jantungnya menjadi berirama dengan pola-pola tertentu. Juga Dr. Michael Persinger dan V.S. Ramachandran, dua ahli neuroscience di Amerika, mendeteksi pada frontal lobus otak, di tengah-tengahnya ada sel-sel otak yang terkait langsung dengan hati nurani seseorang. Sehingga ketika hati nurani itu sedang mengalami sebuah kejadian, sedang mengalami sebuah peristiwa, apalagi peristiwanya dia mendapatkan cahaya ilahi, divine light, apa yang terjadi pada kolbu, pada hati nurani, itu akan terefleksikan kepada sel-sel otak di frontal lobus otak itu.
maka terjadilah proses biokimia di dalam sel-sel otak yang menghasilkan gelombang-gelombang listrik tertentu, dan itu kemudian mempengaruhi sistem saraf, sistem hormon, dan juga sistem imun seseorang. Inilah proses ketika seseorang berawal dari mengenali dirinya. Sesungguhnya diriku bukanlah tubuh fisik lahiriah ini saja. Ini adalah cangkang wadah. Diriku yang sebenarnya adalah diri yang berwujud roh, berwujud spiritual, yang dicipta oleh Allah di sisi Allah, di alam rohani sebelum adanya alam semesta. Lalu diriku yang rohaniah ini dihadirkan ke muka bumi, diturunkan di alam fisik, dimasukkan ke dalam tubuh basyariah. Tubuh biologis bashar dicipta dari tanah, dari saripati tanah liat, dari unsur organik karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. 96% tubuh karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, unsur-unsur organik di tanah liat. Terbentuklah tubuh, lalu diri yang rohaniah hadir masuk di dalam tubuh ini. Tubuh hanya alat, cangkang. Lalu si manusia yang rohaniah itu intinya adalah kolbu. Dan sejak si manusia rohaniah diturunkan dari sisi Allah, kolbunya tidak kosong. Di dalam kolbu ada semacam engine, mesin. Ada mesin kesadaran moral, ada mesin perasaan cinta kasih, ada mesin kecerdasan intelektual, ada mesin iman, keyakinan, harapan, dan komitmen, dan ada mesin iradah, kemauan. Maka si manusia rohaniah itu kemudian menggunakan tubuhnya sebagai alat. Juga si manusia rohaniah yang intinya kolbu terhubung, berinteraksi dengan Allah menggunakan kolbunya. Hubungan manusia dengan Allah melalui kolbu. Kolbu yang kotor menyebabkan hubungan terganggu. Kolbu dibersihkan dengan zikir, dengan meditasi, kesadaran yang mengendap dalam di dalam kolbu. Maka kolbu yang sudah terhidupkan dalam zikrullah, kolbu itu akan terhubungan Dia yang Maha Kuasa. Dan Dia yang Maha Kuasa, yang nur, yang cahaya, akan memancarkan cahayanya. Sekali cahaya ilahi masuk ke dalam kolbu yang rohani, cahaya itu pun mempengaruhi kolbu yang jismani, yaitu jantung. Dan bukan hanya jantung, otak, sistem saraf, sistem hormon, sistem imun mendapatkan pengaruh dari divine light. Inilah proses mengenal diri, menggapai ilahi. Jadilah hidup orang itu adalah hidup yang enlightened, yang tercahayai. Jadilah perilaku orang itu, kehidupan orang itu yang illuminated, yang tercahayai oleh cahaya ilahi. Demikian kajian kita sementara dengan topik mengenal diri, menggapai ilahi. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua, juga untuk anak keturunan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.